Tangis ibunda mendiang Prada Luki pecah di tengah upayanya mencari keadilan untuk putranya yang kini telah tiada. Hatinya terluka, bahkan sampai belum bisa mengikhlaskan kepergian anaknya yang tiada secara tak wajar, diduga dianiaya oleh para seniornya. Hingga terkuak pula ada potensi penambahan tersangka dari 22 yang sudah ada kini. Ibu Epi sampai menyebut beberapa nama sesuai yang terungkap di persidangan terkait peran-peran mereka. Lantas, siapa saja mereka dan seperti apa peran mereka? Seperti apa pula kuasa hukum keluarga mendiang Prada Luki mengungkap sanksi yang bakal dijatuhkan kepada para terdakwa nantinya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ibu Epi, ibunda Prada Luki kian mengaengah selepas kepergian sang anak selamanya secara tidak wajar. Mirisnya lagi, Ibu Epi seakan tak percaya setelah terungkap bahwa anaknya meregang nyawa diduga dianiaya oleh para seniornya karena alasan yang tak jelas setelah dibuka di persidangan. Padahal berdasarkan cerita sang ibu, mendiang Prada Luki memang bercita-cita menjadi TNI sejak kecil karena sering dibawa ayahnya ke Koramil semasa bertugas di Bali. Ia bahkan tetap semangat mengikuti tes masuk TNI selepas lulus meski beberapa kali gagal dan baru lulus di tes yang ke-8 kalinya. Kan bersama-sama dengan mama itu sampai usia 22 tahun. Dia anak yang baik, anak rumahan, sayang mama dengan adik-adiknya, terus dia pintar masak. Jadi dia kebanyakan di rumah. Oh, dia paling hobi itu nasi goreng. Itu makanan favoritnya. Jadi kalau pagi-pagi dia tanya, "Mama mau nasi goreng?" Nanti dia sudah goreng. Teman-teman itu enak bergaulnya. Kayak dia punya uang, dia suka traktir temennya. Jadi dia itu tidak pelit juga. Cita-citanya ingin jadi TNI seperti bapaknya. Karena kan dulu kami tinggal di Bali, bapaknya dinas itu kan sebagai seorang pelatih. Jadi sering diajak-ajak, pas ngelatih sering diajak. Mungkin dia lihat kayaknya gagah, lihat om-om tentara. Jadi dari kecil itu kadang dia suka ngambil topi bapaknya dia pakai. Nah setelah besar, biasanya dia sering story di WA-nya, om-om tentara ada lari atau kayak story-story menyangkut om-om tentara lah begitu. Jadi mama pernah tanya dia, Luki mau jadi tentara? Dia bilang, iya mama, biar ganti bapak. Jadi oke, kalau mau jadi tentara, tamat sekolah, coba tes. Jadi dia tamat sekolah itu dia masih nganggur setahun. Dia bilang, mama saya tidak mau kuliah. Oke. Setelah itu dia yang mau tes. Dia bilang, mama saya coba tes. Oke, tes. Tes 1 kali dia gugur dalam tes. Tes 2 kali dia gugur juga. Mama kasih support, kasih semangat dia. Kami dua duduk malam-malam. Mama ngomong, tidak boleh pikir itu, jalani tes dengan baik. Kalau masalah biaya apa, itu nanti urusan mama saja. Akhirnya dia ikuti tes, Mbak. Dan Tuhan, tes ke-8 lolos. Di usianya yang terakhir untuk mengikuti tes. Jadi
Itu pengalaman-pengalaman sepanjang dia menjalani tes dari pertama sampai ke 8. Ibunda mendiang Pradaluki pun mengaku merasa sangat kecewa karena dalam proses persidangan yang bahkan tidak terbukti kebenarannya. Padahal menurut sang ibu, karena tudingan itulah para terduga pelaku menyiksa anaknya sampai kehilangan nyawanya. Hal itulah yang membuat hati ibunda mendiang Pradaluki merasa sangat kecewa dan sakit hati. Dalam persidangan itu mereka menuduh bahwa Luki itu dengan alasan itu yang dipakai sehingga mereka melakukan kekerasan, penyiksaan terhadap anak mama sampai menghilangkan nyawanya. Tetapi ternyata dalam persidangan terbukti bahwa hal itu tidak benar. Dugaan yang mereka tuduhkan itu tidak terbukti. Itu akhirnya dibantah bahwa itu memang hanya isu yang tidak ada kebenarannya. Dan itu mama sangat kecewa, sangat sakit hati, sangat sakit hati. Ibunda mendiang Pradaluki juga mengungkap hasil pemeriksaan dokter yang diungkap di persidangan. Menurutnya, banyak luka memar di badan mendiang Pradaluki yang diduga akibat benturan benda tumpul secara bertubi-tubi sampai yang efeknya melukai ginjal dan paru-parunya diduga akibat tendangan atau pukulan secara bertubi-tubi. Ia pun menyebutkan nama-nama yang diduga sebagai pelaku, di antaranya dari Letda Tarik Singajuru yang melakukan tradisi akademi militer dengan menyiram air 1 ember ke wajah mendiang Pradaluki dan Prada Richard. Atas apa dugaan penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa Pradaluki, sang ibu mengaku masih belum bisa ikhlas karena hatinya merasa sangat terluka. Di ICU ungkapkan di mama seperti itu juga. Mungkin yang dari bekas yang kelihatan memar besar itu mungkin bekas tendangan atau pukulan. Itu kan kami belum tahu. Tapi itu trauma benda tumpul dan itu pasti dari tendangan atau pukulan yang betul-betul bukan sekali 2 kali tapi bertubi-tubi yang mengakibatkan sampai anak mama itu gagal ginjal. Dan mengenai cairan yang penuh di paru-paru itu kan sudah terbukti ada terdakwa dari Torik Singajuru yang melaksanakan tradisi akmil dengan menyiramkan air 1 ember secara pelan-pelan memakai gayung ke wajahnya anak mama dan juga Prada Richard. Mama asumsi bahwa itulah yang menyebabkan cairan menumpuk penuh di dalam paru-parunya almarhum. Kalau yang hari sebelumnya kami tidak puas karena dokter yang perempuan itu menyebutkan bahwa hanya luka gores-gores saja dan tidak banyak. Sedangkan foto-foto beredar semua itu dari HP mama langsung. Mama datang, mama yang dokumentasi langsung, foto dan video semua. Dan itu mama menyaksikan secara langsung, Mbak. Luka-luka itu sangat banyak di sekujur tubuh. Begitupun dengan memar itu di dada itu cukup luas sekali. Jadi tadi kesaksian dari dokter itu, Luki itu anak yang betul-betul menjadi tumpuan harapan mama. Jika dia ada kerja, dia bisa menjadi penumpang mama dan adik-adiknya. Itu harapan terbesar mama. Sang ibu juga menyebutkan bahwa jumlah tersangka berpotensi akan bertambah dalam kasus hilangnya nyawa putranya Pradaluki. Salah satunya diduga adalah provos yang pada saat itu sedang piket keamanan. Namun di persidangan mengaku ia membiarkan ketika Pradaluki dianiaya dan memilih pergi tidur. Namun keterangan dibantah oleh seorang terdakwa yang mengaku bahwa provos tersebut pun ikut memukul Pradaluki. Ibunda Pradaluki menuding provos tersebut memberikan keterangan palsu, sehingga ia mendesak untuk dijadikan tersangka. Iya, karena ada tersangka tambahan karena dari keterangan saksi yang dihadirkan beberapa hari itu di persidangan, Bapak
provos itu Mama tidak terlalu hafal namanya, tetapi dari kesaksian provos tersebut bahwa dia bersaksi bahwa kejadian waktu itu dia hanya melihat. Terus di saat para tersangka masuk, dia pergi tidur. Nah, di situ Mama sangat sesalkan, Mbak, karena tugas fungsi seorang provos dalam batalion adalah dia menjaga keamanan. Jika terjadi suatu masalah, dia sebagai penjaga keamanannya. Tetapi di saat itu dia sedang piket. Kenapa dia membiarkan para pelaku masuk dan menyiksa, menganiaya anak Mama? Dia pergi tidur. Nah, di saat dia bersaksi ada sanggahan dari tersangka nomor 17. Tersangka tersebut menyatakan bahwa saksi provos ini ternyata ikut memukul juga. Nah, disitulah kami orang tua kaget. Oh, ternyata saksi ini menyampaikan keterangan palsu. Jadi dia harus diperiksa dan dia harus dijadikan tersangka tambahan. Mengejutkan. Ibu mendiang Pradaluki menyebutkan sejumlah terduga pelaku tambahan yang bisa dijadikan tersangka dalam kasus hilangnya nyawa Pradaluki anaknya. Lantas, seperti apa jawaban ibu mendiang Pradaluki atas tudingan kelainan dari para senior kepada mendiang putranya hingga pecah tangis sang ibu sembari memberi pesan kepada para senior mendiang putranya di TNI? Menjawab tudingan yang menyebutkan bahwa mendiang Pradalaki memiliki kelainan seperti yang disangkakan oleh para seniornya, ibunda mendiang Pradaluki, yaitu Ibu Epi pun menjelaskan hubungan sebenarnya antara putranya dengan Prada Richard. Menurutnya, Prada Richard dan mendiang Pradaluki anaknya sudah berteman akrab jauh sebelum mereka masuk ke dunia militer. Selain itu, Ibu Epi juga menjelaskan kondisi Richard yang sampai saat ini masih mengeluarkan air seni berupa darah yang diduga, mungkin akibat penyiksaan oleh para seniornya. Ibu Epi juga memohon kepada pemimpin tertinggi di instansi militer seperti kepada Kasad, Panglima Komando Militer, Pandam serta Danrem agar kembali menarik Richard untuk bertugas di Kupang atau Kerote sehingga ia bisa lebih dekat dengan ibunya yang baru ditinggal selamanya oleh suaminya. Sebelum mereka tes, mereka sudah berteman akrab, layaknya seperti saudara. Mama menganggap mereka berdua itu seperti anak Mama. Jadi, Mama setiap kali ke persidangan bertemu Richard, Mama sudah anggap seperti dia itu pengganti Lucky. Mama harap semoga Richard sehat-sehat selalu. Jadi, sampai saat ini dia masih periksa, masih konsumsi obat juga. Kami berharap semoga dia cepat sembuh, cepat pulih. Dan juga mengenai psikologinya, kami berharap agar dia juga bisa kuat kembali, bisa sehat kembali, pulih dalam segala hal. Itu harapan terbesar kami, karena dia itu saksi kunci, jadi kami sehat sampai mendapat keputusan akhir dalam persidangan itu. Kalau bisa kami orang tua daripada almarhum memohon kepada Bapak Kasat, Bapak Pangdam 9, Bapak Danrem, mohon agar Prada Richard bisa ditarik kembali untuk berdinas di Kupang atau sebaiknya dipindahkan ke Rote, karena kasihan Richard juga mamanya udah sendiri. Ayahnya sudah meninggal di saat dia waktu mengikuti tes itu, ayahnya meninggal. Jadi mamanya sudah tinggal sendiri dengan faktor usianya sudah semakin tua. Mungkin ada kebijakan dari pimpinan untuk memindahkan Richard ke Kupang sini dan bisa dekat dengan orang tuanya, terutama di Rote. Tak hanya itu, Ibu Epi juga mengucapkan terima kasih kepada semua netizen yang telah mendukung dan mendoakan mendiang Pradaluki anaknya.
Ia memohon kepada masyarakat Indonesia agar senantiasa mendoakan keluarganya agar kuat menghadapi proses hukum yang ada saat ini. Sambil meneteskan air mata, Ibunda Prada Luki pun menyampaikan kerinduannya kepada putranya. Ia juga menyampaikan pesannya untuk semua senior mendiang Luki, agar jangan sampai peristiwa serupa yang memilukan hati ini akan terulang kembali di kemudian hari. Mamanya bisa menyampaikan, kami mengucapkan terima kasih banyak buat seluruh masyarakat Indonesia. Tetap dukung kami dalam support positif dan juga dengan doa agar kami tetap sehat, kami bisa mengikuti persidangan. Juga tetap doakan buat tim kuasa hukum kami untuk selalu sehat juga, biar bisa dampingi kami untuk mengawal kasus ini, sehingga persidangan ini boleh berjalan dengan baik. Kami semua boleh mendapatkan keadilan untuk almarhum. Kami hanya bisa mengucapkan terima kasih banyak. Tuhan memberkati semua masyarakat Indonesia dimanapun berada. Seumpama kalau Luki masih bisa mendengar suara mama, hanya bilang, Mama sangat rindu dengan almarhum. Ya, Mama rindu kehadiran dan biasanya dia telepon video call Mama itu saja. Saya ingin menyampaikan kepada semua senior-seniornya Luki, jangan lagi terjadi seperti ini. Kekerasan terhadap junior itu tolong dihapus. Karena semua itu baik junior maupun senior, kalian harus saling bergandengan tangan, bersahabat. Yang kalian musuhi itu adalah musuh yang merongrong ketahanan negara Indonesia. Bukan kalian memusuhi junior-junior kalian, tidak. Itu pesan Mama, jangan lagi terjadi seperti ini. Tidak boleh ada lagi Luki-Luki yang lain. Mengejutkan. Ibunda mendiang Prada Luki jawab tudingan kelainan seperti yang dituduhkan seniornya dan tangis sang ibu sembari memberi pesan menyentuh untuk para senior. Prada Luki di TNI. Lantas, seperti apa pula penjelasan kuasa hukum terkait sanksi yang akan dijatuhkan kepada para terduga pelaku yang diduga akan dicopot dari TNI? Tim kuasa hukum keluarga almarhum Prada Luki menjelaskan bahwa kasus meninggalnya Prada Luki, ia menemukan dalam fakta persidangan bahwa kasus tersebut bukan hanya sekedar penganiayaan, tapi sudah naik level ke penghilangan nyawa karena ada niat jahat dan ada mensrea di situ. Karena itu, kuasa hukum keluarga almarhum Prada Luki juga mengungkap ancaman hukuman yang akan dijatuhkan kepada 22 orang terduga pelaku. Menurutnya, jika di antara mereka nantinya terbukti bersalah dengan hukuman di atas 1 tahun penjara, maka sudah otomatis mereka akan dicopot dari anggota TNI. Kalau sidang itu sudah sekitar belasan kali ya persidangan di pengadilan militer. Kemudian pelaku ini dibagi dalam 3 berkas. Ada pelaku pembiaran, kemudian ada pelaku utama, kemudian ada pelaku turut serta. Kemudian ada dan sebagian terdakwa, semua terdakwa itu saling bersaksi. Selain mereka terdakwa, mereka juga sebagai saksi. Selain dari saksi-saksi yang lain. Sudah puluhan saksi yang diperiksa. Fakta dari kasus ini sudah terbentuk dalam persidangan. Faktanya bahwa kekerasan itu dilakukan secara sistematis dan berkelompok. Motif awalnya itu LGBT yang kemudian tidak terbukti dalam persidangan. Kemudian para pelaku terdakwa ini melakukan kekerasan penganiayaan
ada yang membiarkan yang pada level komandan perwira, kemudian ada pelaku utama, kemudian ada pelaku turut serta. Kemudian hasil visum juga mendukung daripada dakwaan dari auditor. Proses persidangan ini dari dakwaan yang diajukan oleh auditor, walaupun ini belum diputus oleh majelis hakim, tapi fakta ini sudah terbentuk dan bagi saya sebagai penasihat hukum keluarga korban, pasal 131 ayat 3 itu sudah terbukti. Hanya dalam fakta persidangan yang kita temukan itu bukan hanya sekedar penganiayaan, tetapi sudah naik level dari penganiayaan ke pembunuhan. Ada niat jahat, ada mens rea di situ. Jadi niat mereka itu sengaja ingin menghilangkan nyawa si korban. Kalau tidak punya niat menghilangkan nyawa si korban, pada saat korban itu jatuh pingsan, sudah tidak berdaya, itu mereka tidak lagi tendang dengan boneng, tidak lagi aniaya. Tapi ini sudah jatuh tersungkur, sudah tidak berdaya, napas sudah sesak, tapi juga masih dianiaya. Untuk memenuhi rasa keadilan keluarga korban, saya pikir layak kalau perkara ini majelis hakim pertimbangkan untuk masuk pada tindak pidana umum, masuk pada kualifikasi pasal 340 KUHP. Tidak sebatas 131 ayat 3 KUHP militer. Korban ini dalam perjuangannya mereka menuntut keadilan. Kenapa mereka menuntut keadilan? Karena anak mereka, anak kesayangan mereka itu meninggal secara tidak wajar. Saya berulang korban agar menuntut para pelaku itu dihukum seberat-beratnya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.